welcome back my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Tiara Destarina, dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NPM A1C024007. Pada video kali ini kita bakal membahas mengenai manajemen kurikulum dan pembelajaran, yang merupakan tugas mata kuliah dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Sebelum kita lanjut, teman-teman ada yang tahu belum apa itu manajemen kurikulum dan pembelajaran? Tahu belum? Kalau belum tahu, yuk simak videonya sampai akhir ya. Yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, pengertian manajemen kurikulum dan pembelajaran. 1. Manajemen kurikulum merupakan proses pengelolaan yang sistematis untuk mengembangkan, mengimplementasikan, memantau, dan mengevaluasi kurikulum di sekolah. Ini mencakup segala hal yang terkait dengan perencanaan tujuan pendidikan, penyusunan materi pelajaran, serta pelaksanaan dan evaluasi. 2. Manajemen pembelajaran. Pengelolaan yang melibatkan seluruh proses dalam kegiatan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif. Selanjutnya, tujuan manajemen kurikulum dan pembelajaran. 1. Meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan manajemen yang baik, pembelajaran dapat menjadi lebih efektif dan efisien. 2. Mencapai tujuan pendidikan. Manajemen kurikulum memastikan bahwa proses pembelajaran sejalan dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 3. Menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kurikulum yang baik dapat diselesaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa yang berbeda-beda. 4. Meningkatkan relevansi dengan perkembangan zaman. Kurikulum yang dinamis dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, komponen penting manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, perencanaan. Meliputi perancangan kurikulum, pemilihan materi pelajaran, dan pemilihan metode pembelajaran. 2. Pelaksanaan. Meliputi pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas, penggunaan berbagai media pembelajaran, dan interaksi antara guru dan siswa. 3. Evaluasi. Meliputi penilaian hasil belajar siswa, baik secara formatif maupun sumatif, untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Prinsip manajemen kurikulum. Yang pertama, relevansi dengan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum harus disusun sesuai dengan visi dan misi pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang berkarakter, berpengetahuan, dan kompeten. 2. Fleksibilitas kurikulum. Kurikulum harus mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. 3. Keterpaduan komponen kurikulum. Setiap komponen kurikulum, tujuan, materi, strategi, evaluasi harus saling terkait dan mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya ada proses pengembangan kurikulum. Yang pertama, analisis kebutuhan. Proses ini melibatkan penelitian terhadap kebutuhan siswa, masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan. 2. Perencanaan kurikulum. Tahapan ini melibatkan penyusunan kerangka dasar kurikulum yang mencakup tujuan pendidikan, materi, dan metode. 3. Implementasi kurikulum. Ini adalah proses penerapan kurikulum di sekolah-sekolah, termasuk pelatihan guru, pengaturan bahan ajar, dan penyesuaian jadwal. 4. Evaluasi dan revisi kurikulum. Proses ini mengevaluasi efektivitas kurikulum dalam pelaksanaan untuk menentukan apakah kurikulum perlu diperbarui atau diubah. Model-model manajemen kurikulum. Yang pertama, model top-down. Kurikulum disusun oleh pemerintah pusat atau badan pendidikan tertentu dan diimplementasikan secara seragam di seluruh sekolah. 2. Model bottom-up. Kurikulum disusun berdasarkan inisiatif sekolah atau lembaga pendidikan tertentu dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal. 3. Model terintegrasi. Pendekatan partisipatif di mana pengembangan kurikulum melibatkan kerjasama antara pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat. Selanjutnya, manajemen pembelajaran. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan silabus yang berisi detail langkah-langkah pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Pelaksanaan pembelajaran. Tahap di mana guru menerapkan berbagai strategi dan metode untuk mengajar siswa, mengelola interaksi di kelas, dan menyampaikan materi pelajaran.
3. Pengelolaan kelas, pengaturan yang efektif dari lingkungan fisik dan psikologis kelas untuk mendukung proses pembelajaran. Ini mencakup pengelolaan disiplin, tata letak kelas, dan suasana belajar. Yang terakhir, evaluasi pembelajaran, mengukur dan menilai pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran yang telah direncanakan melalui berbagai teknik penilaian seperti tes, tugas, observasi, dan presentasi. Selanjutnya, hubungan antara kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan dalam proses pendidikan. Kurikulum bertindak sebagai peta jalan atau rancangan yang menuntun proses pembelajaran. Sementara pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam kurikulum. Peran guru dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, sebagai perencana pembelajaran, guru merancang RPP, menyusun bahan ajar, dan menentukan metode serta strategi yang sesuai untuk pembelajaran. 2. Pelaksanaan pembelajaran. Guru bertanggung jawab atas pelaksanaan pembelajaran di kelas, termasuk pengelolaan interaksi, penggunaan media, dan pemanfaatan teknologi. 3. Sebagai evaluator pembelajaran, guru melakukan penilaian terhadap kemampuan siswa dalam memahami materi, serta memberikan umpan balik yang berguna untuk pengembangan belajar siswa. Inovasi dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi (CBC). Kurikulum yang dirancang untuk membekali siswa dengan keterampilan spesifik dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. 2. Kurikulum 2013. Sebuah kurikulum nasional di Indonesia yang menekankan pendekatan tematik, keterpaduan antar mata pelajaran, dan penilaian berbasis sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 3. Pembelajaran berbasis proyek, project-based learning. Pendekatan yang mendorong siswa untuk belajar melalui proyek nyata yang relevan dengan kehidupan mereka, untuk mengembangkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis. Tantangan dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, perubahan yang cepat. Kurikulum perlu terus diperbarui untuk mengikuti zaman. 2. Keberagaman siswa. Guru harus mampu menyesuaikan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. 3. Keterbatasan sumber daya. Terkadang sekolah menghadapi keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana. Kesimpulan yang dapat diambil dari video kali ini yaitu manajemen kurikulum dan pembelajaran adalah hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Dengan manajemen yang baik, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan, tujuan pendidikan dapat tercapai, dan siswa dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal. Nah, itu tadi penjelasan terkait materi kita pada kali ini. Semoga video tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sebelum meninggalkan video ini, teman-teman bisa mensupport channel ini dengan like, comment, subscribe, and share ke teman-teman terdekat kalian ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.